Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Kali ini kami akan berbagi tentang liburan kami yang sebenarnya tidak direncanakan ya. Jadi ini pertama kalinya kami road trip perjalanan jauh dari Jakarta menuju Bali. Kami berangkat itu di tanggal 19 Maret 2026 sekitar jam setengah 8 malam. Kemudian ini kalau dilihat dari tayangannya kita baru saja melewati tol Warugunung. Kalau nggak salah itu sebelum Surabaya atau di Surabaya gitu ya. Ini sudah sekitar jam setengah 10 pagi gitu. Ini mau cerita sedikit tentang road trip ini. Jadi road trip ini sebenarnya tidak kami rencanakan dan dalam video ini juga kami tidak detailkan terkait dengan berapa kos untuk tol dan bensin dalam perjalanan menuju ke Bali. Tapi kalau di total itu untuk bensin sendiri sekitar 2 jutaan kami menggunakan Pertamax. Kemudian kurang lebih untuk tol juga sekitar 2 juta kecil ya. Jadi jika di total untuk kos bensin dan tol itu kurang lebih 4 juta sampai 5 juta tergantung dengan mobil dan beban yang kita bawa juga. Oke, dalam road trip ini rencananya kami akan menginap di Bali itu selama 6 hari. Terus kita juga belum menyiapkan hotel di mana kami akan menginap sebenarnya. Dan selama kita berangkat juga akan bertepatan dengan arus mudik ya di tanggal 19. Tapi alhamdulillahnya tidak ada macet yang berarti gitu. Karena kita lihat dari berita ya di sebelumnya itu sebelum di tanggal 19 hari raya Nyepi itu banyak sekali pemudik yang kena macet di MBZ sampai dengan Cikampek Utama gitu ya. Tapi alhamdulillah kami berangkat 19 malam itu kita kena macet hanya di daerah Subang, itu pun sekitar 20 km ya sebelum rest area. Cuman kita lupa rest area berapa dan pada saat itu juga ada trouble sedikit di kamera kami, jadi kita nggak bisa rekam gitu ya pada saat perjalanan menuju ke Bali di Jalan Tol Cipali. Dan alhamdulillah sekali ya kita terbantu sekali dengan pembukaan tol Probolinggo Banyuwangi ya, karena kebetulan sekali di arus mudik ini tol dibuka untuk fungsional, jadi kita nggak keluar via Genting ya, jadi kita terus lurus lewatin Paiton ini sampai dengan exit tol Besuki. Jadi lumayan memangkas total waktu perjalanan kami. Yang estimasinya kami itu sampai dengan pelabuhan Ketapang itu setengah 3 sore, tapi sekitar jam 1 atau setengah 2 kita sudah sampai di pelabuhan Ketapang. Dan kalau dilihat pemandangan tol Probolinggo Banyuwangi ini sangat indah sekali ya. Dan kita bisa melihat PLTU Paiton, kemudian tepi pantai yang sangat bagus. Jadi sangat-sangat beruntunglah perjalanan road trip pertama kali ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya sekitar pukul 13.30 kami tiba di pelabuhan Ketapang. Untuk tiket penyeberang ini untuk kendaraan minibus dikenakan biaya sekitar 213.000 ya. Cuman karena kami tadi kesulitan waktu order via online di handphone, akhirnya kami memutuskan untuk membeli tiket secara offline yang ada di sekitar pelabuhan. Dan selisihnya juga tidak jauh kok. Kita bayar itu 215.000. Kalan. Kalan kita. Oke, setelah scan tiket, kami mengantri untuk masuk menuju kapal yang ada di dermaga. Kami mengantri itu kurang lebih sekitar 15-20 menitan ya. Tidak terlalu lama juga. Kami pikir juga akan lebih lama dari itu, mengingat pada tanggal 19 kemarin kan pelabuhan itu juga ditutup ya, karena hari raya Nyepi. Ternyata pas kita sampai itu sudah cukup lenggang gitu ya. Alhamdulillah setelah mengantri kurang lebih 20 menitan, akhirnya mobil kami berkesempatan untuk masuk ke kapal feri. Selain ini pengalaman road trip pertama kali ke Bali sekeluarga, ini juga pengalaman pertama bagi kami semua naik kapal feri gitu ya. Jadi lumayan agak excited, ada deg-degannya, kemudian ada rasa takutnya, tapi tentunya yang paling utama adalah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kami akhirnya bisa menginjakan kaki ke Pulau Dewata bersama keluarga. Mudah-mudahan bagi kalian yang menonton yang belum mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Bali bersama keluarga, semoga dicepatkan, dimudahkan rezekinya untuk bisa juga liburan ke Pulau Dewata bersama keluarga tercinta. Nah, ini ada experience yang unik juga ya selama kita menyeberang menggunakan kapal feri dari pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. Petugas parkir di kapal feri ini itu memadatkan kendaraannya sedemikian rupa gitu ya. Jadi kita sekeluarga tuh nggak bisa keluar. Itu kita lumayan kecewa sih karena kita berekspektasi itu mendapatkan experience melihat pemandangan antara dua pulau gitu, antara Pulau Riau dan Pulau Bali dari atas kapal feri. Tapi ternyata kita malah kejebak di dalam kendaraan gitu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah kita tetap syukuri. Yang penting kita semua selamat sampai dengan tujuan. Dan bisa dilihat ini kita sudah ngantri untuk keluar dari kapal feri ya. Kita menuju pelabuhan Gilimanuk. Di sini kami sudah sangat happy. Yang tadinya energinya sudah lumayan terkuras dari perjalanan lintas provinsi ya, dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Akhirnya kita bisa menginjakan kaki di Pulau Dewata Bali. Alhamdulillah.
Fana juga. Udah. Mendarat nih gitu. Mendarat nih. Lu ada hotel nggak? Hotel Nabila gitu buat hari ini besok. Bunda kok banyak patung-patung kayak gini? Ya udah ada balik. Punya masih. Guys, balik guys. Oke, dari Pelabuhan Gilimanuk Bali rencananya kita akan menuju Canggu ya. Cuman memang hotel yang kami booking itu masih di tanggal 21, sedangkan kita tiba 1 hari lebih awal di tanggal 20 dan belum mempersiapkan hotel untuk stay. Akhirnya kita searching dulu dan ketemulah salah satu hotel yang masih dekat dari Gilimanuk ya. Tepatnya di Jembrana, Hotel Balian Paradise Hotel. Dan di depan hotel tersebut kita menemukan pantai yang lumayan syahdu pemandangannya. Pantai Balian. Di sini sangat indah ya waktu matahari terbit. Sebenarnya ini juga bukan sunrise banget karena kita jalan ke pantai itu sudah jam 6:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Anak-anak cukup menikmati ya sunrise yang sudah meninggi di pantai Balian ini. Banyak juga wisatawan asing yang menginap di sekitar pantai, di hotel di sekitaran pantai. Kemudian mereka tuh biasanya surfing gitu. Cuman sepertinya pantai ini tidak bisa digunakan untuk berenang ya. Karena ombaknya lumayan tinggi. Kemudian berkarang gitu. Ya jadinya kita cuman main-main pasir aja di sini gitu. Sambil menunggu waktu untuk melanjutkan perjalanan. Walking by the shore so free, waves are dancing just for me. Golden sand beneath my feet, ocean song, a rhythm sweet. Oh, the waves, they call my name. Every time they feel the same. Crash and roll, a gentle art, touching deeply in my heart. Sun is shining up so high, blue horizon passing by, seagulls singing in the breeze. All the world feels calm and peace. Oh, the waves, they call my name. Every time they feel the same. Crash and roll, a gentle art, touching deeply in my heart. By the shore, my soul can stay, watching waves all through the day. Ocean whispers soft and true, I find my peace here with you. Oh, the waves, they call my name. Every time they feel the same. Crash and roll, a gentle arm, touching deeply in my heart.
Setelah puas bermain air di sekitar pantai, kemudian kami kembali ke hotel untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya. Ini adalah perjalanan keluar dari daerah Pantai Balian menuju Jalan Raya Utama Kilimanuk Denpasar. Rencananya kami akan mampir dulu ke Tanah Lot yang berada di Tabanan ya kalau nggak salah, sebelum menuju ke villa yang ada di Canggu. Nah, sepanjang jalan dari hotel Balian Paradise itu, kami cukup menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar Bali gitu ya. Oh iya kan. Ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan bagi kami sekeluarga dan sangat bersyukur bisa berliburan bareng keluarga di Pulau Dewata. Dan akhirnya kami tiba di daerah Tanah Lot. Nah, ini menuju pintu masuk ya. Banyak pedagang-pedagang dan harganya juga cukup murah. Kami menyempatkan untuk membeli topi buat anak-anak karena memang cuacanya sangat panas sekali. Setelah berkeliling kurang lebih 1-2 jam, akhirnya kami memutuskan untuk menyudahi kunjungan ke Pura Luhur Tanah Lot. Kemudian kami makan siang masih di sekitaran Tanah Lot, yaitu makan bebek. Nantikan keseruan video kami lainnya ya di part 2 Road Trip Bali 2026. Sampai jumpa.